Kedikdayaan Barcelona kembali diuji dengan kekuatan tangguh Real Madrid asuhan Carlo Ancelotti di final Copa del Rey. Meskipun sedang terseok-seok, Los Blancos diunggulkan menang karena badai cedera yang melanda anak asuh Hansi Flick. Selain itu, Barcelona juga masih gak lepas dari kutukan di final yang selalu kalah atas Real Madrid. Cetak Gol coba merangkum preview lengkap El Clasico yang mempertemukan Real Madrid dan Barcelona sebagai berikut. Bertemunya duel klasik rival masa lalu. Duel penuh gengsi bakal terjadi di laga final Copa del Rey musim ini. Real Madrid diprediksi akan berjuang sepenuh tenaga demi memulangkan gelar yang lepas pada musim lalu. Namun, partai pamungkas ini dinilai lebih panas karena berhadapan dengan Barcelona. Kentalnya rivalitas antara kedua tim ini gak usah diragukan lagi, termasuk di ajang Piala Raja. Laga ini sendiri sekaligus mengulang partai final yang terjadi pada tahun 2014 yang lalu. Saat itu, Los Blancos sukses meraih gelar juara lewat gol ikonik Gareth Bale. Pemain asal Wales ini sukses melakukan aksi gol solo run dari tengah lapangan 5 menit sebelum laga usai. Usain Bolt selaku pelari cepat saat itu turut takjub dengan kecepatan Bale. Sungguh gol yang indah dari pemain tercepat di dunia, itu gila, 34 km per jam, ujar Bolt. Aksi tersebut juga selalu dikenang karena kedua tim sedang merasakan era terbaiknya. Seperti diketahui, El Real saat itu masih dihuni oleh para pemain era Galacticos. Mulai dari Cristiano Ronaldo, Ricardo Kakak, Karim Benzema hingga Iker Casillas. Sementara Barcelona gak kalah mentereng dengan dinakodai oleh Lionel Messi, Neymar hingga Luis Suarez. Nantinya laga sengit tersebut diprediksi bakal terulang pada El Clasico di musim ini. Sebab baik Blaugrana dan Los Blancos juga memiliki para penyerang mengerikan di era sekarang. El Real masih menguntungkan sektor serangan kepada Kylian Mbappe, Vinicius Junior hingga Rodrigo. Ditambah Jude Bellingham yang siap menopang trio tajam tersebut. Namun, trio ini bakal diuji dengan pasukan penyerangan Barcelona yang lagi naik daun. Sebut saja ada Lamine Yamal, Rafinha hingga Robert Lewandowski. Trio ini bahkan membuat Blaugrana menjadi tim paling tersubur di Eropa musim 2024-2025. Kutukan buruk Barcelona di final Copa del Rey. Kehadiran trio lini serang gacor gak serta-merta bikin Barcelona di atas angin. El Barca diharamkan jumawa karena punya kutukan buruk kontra Real Madrid di final Copa del Rey. Dari 7 pertemuan, pasukan biru merah hanya menang 3 kali sepanjang sejarah. Bahkan terakhir kali Blaugrana menang sudah terjadi dalam waktu yang lama, tepatnya di final 1989-1990. Setelah itu, mereka nggak pernah mencuri gelar dari rival abadinya, Real Madrid. Klub asal Catalan ini juga sempat kecolongan dalam 2 pertemuan beruntun pada 2011 dan 2014. Hal ini semakin menegaskan dominasi El Real di partai puncak Piala Raja. Tercatat pasukan putih sudah 4 kali menggondol trofi dari tangan Blaugrana. Meski sudah diperingatkan, Hansi Flick tetap berani sombong dan meremehkan Real Madrid. Entrenador asal Jerman ini mengaku bisa menang mudah demi ambisi meraih treble winner. Bahkan Flick menyebut anak asuhnya nggak perlu melakukan perayaan berlebihan karena sudah pasti juara. Memenangkan gelar adalah mimpi besar bagi kami. Kami memiliki gelar pertama, tetapi di klub ini mereka memiliki banyak ruang untuk lebih banyak gelar, ujar Flick. Sementara itu, nasib berbeda justru ditujukan Real Madrid selaku calon lawannya. Carlo Ancelotti memandang final ini sebagai laga pertaruhan hidup dan mati. Hal ini dikarenakan masa depan pelatih Italia tersebut kian terjerumus dalam lubang kehancuran. Don Carleto dipastikan bakal dipecat seandainya gagal mempersembahkan gelar juara. Gak tanggung-tanggung, manajemen Los Blancos dikabarkan sudah menunjuk Xabi Alonso sebagai calon pengganti. Gonjang-ganjing soal takdirnya pun bikin Ancelotti makin panik jelang laga final. Dapatkan sepatu Adidas Lifestyle buat menunjang penampilan harian kamu.
cek keranjang di bawah. Adu cerdas taktik Ancelotti Hansi Flick. Sengitnya duel antara kedua tim ini sangat bergantung penuh dari taktik yang diturunkan oleh pelatih. Baik Hansi Flick dan Carlo Ancelotti diketahui sudah kenyang prestasi dan pengalaman. Carlo Ancelotti sendiri dikenal dengan strateginya yang sulit dibaca oleh lawan. Lewat 33 tahun pengalaman melatih, Don Carlo selalu punya cara untuk memodifikasi taktiknya. Pelatih asal Italia ini sempat dikenal dengan strategi menyerang pohon cemara. Namun skemanya berubah menjadi sepak bola pragmatis seiring berubahnya sepak bola modern. Kecerdasan Ancelotti sekali lagi akan dibuktikan dalam merebut gelar juara. Pasalnya El Real berpotensi kehilangan Kylian Mbappe di pertandingan final karena cedera pergelangan kaki kanan. Donatello mulai merasakan sakit setelah berduel dengan Declan Rice. Apabila absen, Ancelotti pun digadang-gadang bakal memainkan Brahim Diaz maupun Endrick Philipp. Nama Diaz jadi yang terdepan karena jarang gagal saat benar-benar dibutuhkan. Buktinya penyerang asal Maroko ini langsung unjuk gigi saat mencetak gol indah menghadapi Atletico Madrid. Meski begitu, pincangnya Real Madrid gak membuat Hansi Flick diuntungkan. Alasannya, Blaugrana juga terancam kehilangan Robert Lewandowski yang menderita hamstring. Apalagi Flick punya kutukan buruk saat beberapa pemain kuncinya menderita cedera. Namun Hansi Flick mengaku tetap percaya diri dan mengaku Barcelona lebih diuntungkan. Lini serang kilat ditantang gelandang terkuat. Duel ini juga akan menjadi pembuktian kedua tim yang punya filosofi berbeda. Barcelona sendiri tampil menggila sepanjang musim ini berkat racikan Hansi Flick. Pelatih 60 tahun itu seketika bikin lini serang El Barca lebih subur. Tercatat Robert Lewandowski dan kolega sudah membukukan 152 gol di seluruh kompetisi. Torehan tersebut jadi yang terbanyak di antara tim-tim elit Eropa lainnya. Liverpool, PSG hingga Bayern Munchen gak ada apa-apanya jika dibanding Blaugrana. Bahkan skuad El Barca saat itu disebut jauh lebih tajam dari era trio MSN. Gak heran mereka berhasil mengungguli pencapaian gol era legendaris tersebut pada periode musim yang sama. Pasalnya Barcelona waktu itu baru bisa mencetak 152 gol saat kompetisi hampir berakhir. Meski begitu, Los Culés wajib waspada di final Copa del Rey kali ini. Hal ini dikarenakan Real Madrid punya sektor gelandang yang gak kalah mumpuni. Lini tengah Los Blancos disebut sanggup menjinakkan barisan penyerang Blaugrana. Terlebih lagi mereka diperkuat Federico Valverde yang diprediksi bakal merepotkan. Pemain berjuluk El Pajarito ini hobi naik turun untuk mengacak-acak formasi lawannya. Dirinya punya kemampuan bertahan serta insting mencetak gol di luar nalar. Bahkan pemain asal Uruguay ini kerap jadi pembeda dengan sepakan jarak jauhnya. Terbaru, Valverde berhasil mengunci kemenangan El Real atas Atletico Bilbao. Memasuki detik akhir laga, sang gelandang tiba-tiba melepas tendangan roket yang menghujam gawang Unai Simon. Barcelona wajib mematikan Valverde untuk mencegah gol roket tersebut. Pressing ketat ala Hansi Flick mesti dikerahkan maksimal sampai Los Blancos gak bisa memegang bola dengan nyaman. Kaos Wafflenet polos dari Nio bisa kamu dapatkan mulai dari 90 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan preview lengkap final Copa del Rey yang mempertemukan Real Madrid versus Barcelona. Bagaimana pendapatmu? Apakah El Barca mampu mengakhiri kutukan buruknya? Ataukah justru Los Blancos yang mengunci trofi pertamanya musim ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.